lanjut, yuk subscribe ya. Jangan pastikan tekan tombol loncengnya supaya Anda dapat video update terbarunya. Selamat siang. Tolong berdiri dulu semua, berdiri semua. Apa kabar? Saya tanya dulu, siapa yang hadir di sini yang ingin sedikit lebih kaya? Angkat tangan. Oh, kalau sedikit ada yang nggak mau. Oke, saya ganti. Siapa yang hadir di sini yang sangat lebih banyak mbahnya kaya? Angkat tangan saya. Nah, sebelum dimulai kita ngoleh dulu bersama. Siap? Mari kita ngoleh dulu. Angkat tangan. Iya. Ke samping katakan ihi 3 kali. Ke samping 3 kali. Belakang dan tubuh yang panjang. Kalau mau ke depan katakan yang mesra. Oh yes baby. Angkat kaki dulu, angkat kaki. Jangan olahraga, lari kecil, semuanya lari kecil. Saya hitung sampai 10 kita loncat dan pelihara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kadang loncat. 13. Saya depan. Nah, sekarang Bapak Ibu dengan tos kanan kiri katakan Anda dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya mbahnya dahsyat. Siapa yang mbahnya dahsyat? Kita semua silakan duduk. Nah, sekali lagi di sini kita akan belajar satu yang namanya Marketing Revolution. Saya tanya dulu, siapa yang sudah pernah baca buku Marketing Revolution? Angkat tangan. Oh, siapa yang belum? Angkat tangan. Hari ini, oke, kalau belum cepat-cepat beli, oke? Nah, terus dibaca. Pertanyaan saya, siapa yang sudah baca sampai selesai? Angkat tangan. Oh, tinggal dikit gitu ya. Yang lain baca tapi belum selesai. Siapa yang baca dan dapat manfaat? Angkat tangan. Wih, tetap yang baca pasti dapat manfaat. Itu masterpiece saya, begitu ya. Saya akan share bahwa ternyata buku itu dimulai dari pada waktu saya yakin bahwa hari ini kita akan belajar sesuatu yang bermanfaat tentang revolusi penjualan kita. Ada yang tanya, kalau Pak Tung sendiri jualan rekornya berapa? Rekor saya jualan 555.641 juta dalam 5 jam. Jelas? Good? Nah, tapi sekali lagi itu rekor pribadi. Tentu saja ada cara-caranya yang dibantu oleh banyak orang, yes, tapi dalam 1 hari laku. Termasuk buku marketing saya adalah buku yang paling jarang. Kenapa jarang? Karena jarang buku marketing dimarketingkan. Sebentar, jarang buku marketing yang banyak buku marketing yang cuma digeletakkan di toko buku. Ya atau ya? Kreatif marketing judulnya, tapi nggak dijual secara kreatif, digeletakin doang. Ada yang aneh juga gitu ya. Tapi boleh nggak kita belajar sama ahli teori? Ikutin saya. Boleh? Apa? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena mereka juga hasil merenung, makanya kita bisa dapat manfaat. Saya tahu bahwa hari ini kita belajar bermanfaat, tetapi kalau kita belajar sesuatu yang bermanfaat, kita tidak terlibat. Banyak orang dapatnya cuma sedikit. Besok ditanya, namanya pembicaranya siapa? Siapa ya? Oke, Bapak Ibu harus ingat nama saya Tung Desa Waringin, saya biasa dipanggil Pak Tung. Lumayan daripada istri saya dipanggil Butung, lebih repot istri saya gitu ya. Nah, sekarang gini, kenapa banyak orang tidak ingat? Karena banyak yang tidak mau terlibat. Disuruh angkat tangan kanan cuman angkat tangan kiri sore gitu ketepok tidur gitu ya. Jadi dalam kesempatan ini supaya kita dapat manfaat semaksimal mungkin, saya minta semua untuk terlibat. Setuju? Siapa yang setuju angkat tangan dengan saya? Siapa yang setuju angkat tangan dengan saya? Yakin? Yakin, tolong berdiri semua. Ada yang salah, duduk dulu Bapak Ibu. Gini loh Bapak Ibu, kalau terlibat itu harus sepenuh hati. Harus apa? Orang belajar itu gini, harus seperti anak-anak. Seperti apa? Kalau anak-anak itu sama orang dewasa belajar, cepat mana terimanya? Kok bisa anak-anak lebih cepat? Gak tahu malu ya. Gak tahu malu atau kemaluannya besar? Bukan Bapak Ibu. Jadi bukan tidak tahu malu, karena antusias. Ikutin saya. Karena apa? Antusias. Kalau orang tidak antusias, dia tidak bisa. Walaupun kita sudah umur usia yang lumayan, tapi kalau kita antusias, kita akan jauh lebih cepat. Jadi Bapak Ibu, kalau saya suruh berdiri, tolong berdiri dengan serentak, tepuk dada, ngomong yes. Siap Bapak Ibu? Kalau siap? Oke, tolong berdiri semua.
Ini baru jos. Nah, berikutnya Bapak Ibu, tolong tangan kanan ke atas dulu semua. Sudah ya, tolong tepuk bahu sebelah kanannya, ikuti kata saya. Pak, Bu. Tolong handphonenya dimatikan. Terima kasih. Dulu saya ngomong gitu mendadak handphonenya sendiri yang bunyi. Silent dulu. Bener kan, belum di silent. Juga boros baterai ini, langsung di mode penerbangan, aman, sudah silent. Nah, sebelum kita belajar suatu hal yang sangat bermanfaat, bagaimana kita melakukan marketing revolution, saya akan sharing marketing saya dalam singkat-singkat Bapak Ibu, sehingga 2 jam ini kita belajar something yang useful, pulang bisa langsung dipraktekkan. Siap? Boleh kita belajar dengan gembira? Boleh? Boleh, mari tepuk tangan yang meriah lagi. Sudah, energinya keren. Tapi Bapak Ibu, sebetulnya gini, sudah 99% tepat, hanya ada 1% yang ketinggalan. Jadi saya tanya dulu, kita harusnya tepuk tangan seperti apa? Seperti anak-anak yang lagi senang. Lagi apa? Senang, tepuk tangannya ceria, gitu, matanya besar, giginya kelihatan. Yeay! Boleh kalau kita tepuk tangan seperti anak-anak? Boleh? Boleh, mari kita mulai. 1, 2, 3, mulai, go! Yeay! 2 kali lipat lebih keras lagi. Yeay! 3 kali lipat mulai. Yeay! Lumayan segar? Boleh lebih segar lagi? Boleh? Kita praktek jurus bus. Sudah belajar belum? Kalau sudah, mari kita belajar. Siap? Tapi terus pilih tangan kiri depan, tangan kanan di belakang, kita goyang-goyang, kita teriak dengan mantap. Wow! Nah, ini penting. Kenapa penting? Karena Bapak Ibu, banyak sekali orang di Indonesia yang stres, khususnya yang bergerak di travel, karena dilarang berteriak, betul? Hari ini Bapak Ibu dijadikan untuk teriak semaksimal mungkin. Siap? Tapi ngomong-ngomong, ketika teriak semaksimal mungkin, wow, yes, wow, yesnya nunggu saya, oke? Jangan yes saya sendiri. Siap Bapak Ibu? Mari kita mulai. Yes, wow, seger? Boleh lebih seger lagi, boleh? Kalau boleh tepuk tangannya seperti anak-anak. Mulai yuk. Seger ya? Paling seger, siap? Kamu paling seger Bapak Ibu, 1 jurus yang diajarkan di guru saya Anthony Robbins, pelatih sukses nomor 1 di dunia, pelatihnya Bill Clinton, Nelson Mandela, Gorbachev, Lady Diana, Andrea Gassi, Serena Williams, Bapak Ibu. Serena Williams nggak bisa comeback truly Bapak Ibu, kalah terus karena cedera, ketemu Anthony Robbins 10 menit, berapa lama? Nggak comeback, langsung juara satu lagi. Just Anthony Robbins itu. Kemudian ada Profesor Dr. Amikadi dari Harvard Business School meneliti bahwa kelemahan satu orang untuk take action itu karena di dalam hatinya dia tidak pede, tidak percaya diri. Ya atau ya? Ternyata dikatakan oleh guru saya Anthony Robbins, juga Profesor Dr. Amikadi dari Harvard Business School, bahwa orang percaya diri nomor 1 rubah geraknya. Ikutin saya. Nomor 1 rubah apanya? Anda mau telepon, mau apa, mau gini, ragu terus, mau siaran TV, mau siaran radio, mau online, mau SEO kan, Anda mau Google Ads, mau Facebook Ads, Anda ragu-ragu terus. Yang paling menghambat adalah perasaan Anda sendiri. Ya atau ya? Ternyata dikatakan oleh guru saya dan Profesor Dr. Ami tadi, our emotion is created by our motion. Emosi kita diciptakan dari gerakan kita. Emosi kita diciptakan dari apa? Gerakan kita. Jadi gerakan apa yang paling bagus dalam 10 detik? Anda dari loyo jadi semangat, jadi males, jadi semangat, dari ragu-ragu jadi take action. Siapa yang mau belajar katakan saya? Siapa yang mau katakan saya? Yaitu 1 jurus yang namanya guncang bumi. 1 jurus yang namanya apa? Guncang bumi. Guncang bumi baru dilakukan anak yang lagi senang ujak-ujak. Nah, ini ada ilmiahnya. Ada apanya? Kalau Bapak Ibu kesini, ada yang dari luar kota? Ada dari luar kota? Ada yang kesini naik pesawat? Ada? Anda naik pesawat Bapak Ibu. Kalau Anda naik Garuda, di majalah Garuda selalu dijelaskan halaman 6, 12, kadang 21, kadang halaman belakang selalu dijelaskan tentang penyakit deep vein thrombosis. Orang duduk kelamaan Bapak Ibu, bisa terjadi penyumbatan, bangun meninggal dunia, bisa Bapak Ibu. Nah, orang-orang yang mati karena penyumbatan vena dalam kurang gerak ini di dunia pesawat terbang ada istilahnya. Istilahnya orang tadi mati karena kena sindrom pesawat ekonomi. Jadi kalau bisnis jadi karena sambil tidur dan bisnis bisa selonjor. Ekonomi gitu kayak Bapak Ibu.
Terus saya ini semaksimal mungkin naik bisnis. Kalau nggak bisa ya naik ekonomi ya di emergency. Dan emergency pun ada strateginya. Duduk yang di emergency yang nomor 2. Emergency pertama, emergency nomor 2. Karena nomor 2 itu selain kakinya longgar bisa ditegakin ke belakang, bisa ditidurin ke belakang. Oh yang di sini tidak bisa. Yang paling tidak enak apa? Satu kursi di depan emergency gak enak. Sudah sempit tak bisa diceklekin Bapak Ibu gitu. Nah ini. Nah bukan kenapa karena hari ini pesawat ekonomi makin lama makin ekonomis. Makin sempit. Ya toh ya. Saya naik Sriwijaya kakinya tidak cukup, sungguh tidak cukup. Begitu masuk ganjel ini taruh di mana? Sampai pramugari tolong dititip kemana ayo. Pramugari bilang kalau yang tengah boleh dititipkan. Yang mana itu sembarangan itu. Wah, ayo dulu Bapak Ibu. Ternyata gerakan yang paling bagus mengaksikan semangat kita yaitu ketika kita guncang bumi. Kita melakukan apa? Guncang bumi. Persis di anak kecil gugup ini. Ketika Anda melakukan begini aja, hanya dalam waktu 10 detik. Hanya dalam waktu berapa lama? 10 detik. Tangan Anda jadi hangat, wajahnya agak merah-merah. Kalau berkeringat, keringat adalah sarana pengeluaran racun paling banyak dari tubuh kita, yaitu melalui kulit kita. Kita lebih metabolismenya lancar, oksigen masuk di paru-paru, kita lebih fresh, lebih segar dan lebih semangat. Just? Good? Jadi sekarang kita akan melakukan guncang bumi. Ngomong-ngomong guncang bumi gini, ada skala Richternya. Antara 1 sampai 9. Kalau saya bilang, mari kita guncang bumi dengan skala ke 9, kita loncat dengan mantap dan teriak, go, seperti itu. Tapi kalau saya ngomong cukup skala Richter 1, Bapak Ibu tidak perlu loncat, cukup jinjit aja sambil ngomong, ke. Nah, itu skala Richter 1. Sekarang kita akan tes dulu dengan skala Richter 3 selama 3 detik. Siap Bapak Ibu? Tolong dijawab semua. Siap? Siap. Walaupun Bapak Ibu semua menjawab siap, percaya tidak. Ketika saya bilang 1, 2, 3, go, kita langsung ada go. Selalu ada teman Bapak Ibu yang tidak mau loncat, cuma gini aja. Kayak orang gila toh. Padahal sudah dijelaskan secara ilmiah, betul? Dan ngomong-ngomong yang namanya gila itu adalah kesepakatan. Yang namanya gila adalah apa? Jadi ketika semua orang sepakat untuk loncat, yang tidak mau loncat berarti? Bapak Ibu, bukan saya yang ngomong, nanti Bapak Ibu yang ngomong, Bapak Ibu gitu. Gila lu gitu. Kecuali yang hamil. Jadi bapak-bapak boleh tidak loncat saja? Ada yang hamil? Oh kalau ada Bapak Ibu melakukan SARA, tahu nggak? SARA itu membedakan manusia antara suku, agama, ras dan anatominya. Ya kan? Ibu-ibu ada yang hamil, angkat tangan. Atau hamil tidak terasa, katanya. Lu ada loh yang tidak tahu terasa, tahu pelan terus itu aja gitu. Kalau ibu-ibu ada yang hamil atau mencurigai diri Anda hamil tidak terasa, ibu-ibu boleh tidak loncat. Kenapa? Karena bapak-bapak tahu di sini menghamili itu tidak mudah, betul? Menghamili itu butuh perjuangan dan kenikmatan. Tidak nikmat tidak jadi. Ya atau ya? Jadi Bapak Ibu, sekarang kita akan tes dulu dengan skala Richter 3 selama 3 detik. Siap? Siap. Mari mulai. 1, 2, 3 mulai. Go. Oh, ini baru pemanasannya. Sekarang kita akan guncang bumi sungguh-sungguh selama 10 detik dengan skala Richter 10. Berarti selesai kita guncang bumi, Hotel Ciputra ini harus retak-retak. Wow, minimal gitu ya. Caranya gimana? Pertama kali kita tidak loncat dulu. Saya tepuk, Bapak Ibu ikut tepuk. Saya perlahan, Bapak Ibu perlahan. Saya keras, Bapak Ibu keras. Saya cepat, Bapak Ibu cepat. Kemudian saya itu 1, 2, 3, go. Kita loncat dengan mantap selama 10 detik. Go. Selama 10 detik. Kemudian kita tutup pakai bus rame-rame. Yes. Wow. Rasakan perubahannya terhadap semangat dan tubuh kita. Siap? Siap. Habis selesai. Oh yes. Wow. Kemudian Bapak Ibu tangan dua berdiri semua. Ikutin saya. Ikutin kata saya. Hidup hanya sekali. Kemudian Bapak Ibu akan saya tanya, hiduplah dengan, telunjuknya diganti jempol, katakan dahsyat. Yo, hiduplah dengan dahsyat. Hidup hanya sekali. Hiduplah dengan dahsyat. Nah, siap? Mari kita mulai Bapak Ibu.
katakan, saya mbahnya dahsyat. Siapa yang mbahnya dahsyat? Kita semua, silakan duduk. Saya mulai kenal kata-kata harus jualan ketika umur 9 kelas 3 SD. Papa saya mengumpulkan anaknya 5. Kami berempat adalah laki, kakak saya nomor 2 ini adalah perempuan, laki perempuan, saya nomor 3, laki, adik saya laki dan laki. Waktu itu saya umur 9 dan papa saya bilang begini, dikumpulkan anak-anak, tolong bantu dipikirin bagaimana supaya tokonya papa ini rame. Kalau sepi, nanti papa tidak bisa bayar sewanya. Kalau tidak bisa bayar sewanya, papa tidak bisa buka toko. Kalau tidak bisa buka toko, papa tidak punya penghasilan. Kalau tidak bisa punya penghasilan, kamu tidak bisa sekolah. Bahkan bisa, kamu tidak bisa makan. Papa saya cerita, mungkin nakut-nakutin, tapi mungkin karena dia tertekan sungguhan. Dan waktu cerita itu, kakak saya mungkin yang besar belum mikirin, adik saya kecil juga tidak mikirin gitu ya. Yang saya terpikir, beberapa hari saya tidak bisa tidur. Berminggu-minggu tidak bisa tidur, tidurnya gelisah. Saya nanya terus, gimana ya supaya laku, gimana supaya laku, gimana supaya laku, gimana supaya laku, gimana supaya laku. Pada waktu SMP, saya disuruh mulai bantu jaga toko. Betul, tokonya sepi sekali. Begitu sepi, saya disuruh tampil, suruh keluar. Begitu keluar, misalnya ada toko, saya disuruh keluar, suruh selamat ibu, kalau mau cari silakan masuk, gini. Saya malunya ampun-ampunan. Bukan salah saya, karena DNA saya dites, dikirim ke Amerika, ibu diambil ayo kiri dan kanan, bayar $2.000, kirim di Amerika. Setelah di Amerika dicek 2 bulan datang, tuh Desember ini memang pemalu. Ajaib ya, sekarang memalukan begini gitu ya. Memalukan dalam arti positif, ya toh ya, ya toh ya. Tapi turuli bahwa saya pemalu. Jadi pada waktu itu saya takut, begitu papa saya tidak ada, saya masuk lagi, rasanya malu, mukanya merah sih. Dan tokonya sepi. Papa saya juga bilang, kamu tidak mau jualan, tidak berani tampil, nanti tokonya lama-lama tutup. Betul juga Bapak Ibu, waktu saya masuk SMA, saya harus masuk SMA negeri. Bukan kenapa-kenapa, karena negerinya memang murah dan bagus pada waktu itu gitu ya. Tapi pada waktu kuliah Bapak Ibu, ketika saya lulus negeri, saya mau daftar swasta, mama saya tidak punya duit. Saya swasta, dia diterima, mama saya nunggu negeri keterima. Dan nunggu negeri, sungguh sedih Bapak Ibu, karena saya dulunya IPA, masuk ekonomi untuk saat pertama kali sepanjang sejarah ekonomi. Biasanya ekonomi itu penjurusannya setelah 1 tahun baru penjurusan, mau manajemen, mau akuntansi, atau mau ekonomi studi pembangunan. Saya dari IPA tidak ngerti Bapak Ibu. Itu tahun pertama langsung dibagi 3, manajemen, akuntansi, atau ekonomi studi pembangunan. Karena saya dari IPA nggak ngerti, manajemen saya anggap itu D3, akuntansi saya anggap D3, ya ekonomi ya daftar ekonomi dong, masuk ekonomi studi pembangunan. Sebelum pengumuman saya sudah ngerti bahwa saya salah milih. Kalau manajemen dan akuntansi belajar ekonomi mikro di dalam perusahaan. Kalau ekonomi studi pembangunan belajar ekonomi makro Bapak Ibu. Secara statistik harus kuat sekali, ekonomi pertaniannya gimana, pokoknya ekonomi secara keseluruhan. Calon menteri, apa? Calon menteri. Waktu itu saya merasa tidak mungkin jadi menteri. Hari ini sudah beberapa kali dicalonkan jadi menteri Bapak Ibu. Nah ternyata pada waktu itu merasa tidak mungkin calon menteri, sekolahnya pada waktu saya penerimaan Sipermalu, sistem penerimaan mahasiswa baru. Nah pada waktu itu pengumuman di koran, saya beli korannya jam 4 pagi. Begitu saya beli, Bapak Ibu, saya buka, keterima. Begitu keterima saya sedih Bapak Ibu. Ya keterima. Orang keterima kan seneng tuh? Saya keterima, berarti saya tidak mungkin masuk swasta. Karena negerinya sudah keterima, pasti orang tua saya mojoin saya untuk masuk negeri. Mama saya baru bangun, buka pintu, gimana, keterima enggak? Keterima. Kalau gitu kan wajah tidak seneng loh gitu ya. Tapi mama saya tidak peka Bapak Ibu, karena tidak peduli. Saya yakin sebenarnya dia punya simpenan, tapi karena tokonya minus, terus dia ngeluarin simpenan juga tidak happy, sayang gitu ya. Ya tuh katanya papamu suruh nyiapin 2 juta, suruh masuk swasta. Siapa yang punya duit? Nah saya hari itu benar, ternyata kalau kita tidak bisa jualan, sekolah susah, cari yang kita inginkan. Nah kemudian sedih, masuk ekonomi Bapak Ibu, tahun depan saya ulangi lagi, masuk fakultas hukum di negeri juga di 11 Maret. Ya tetapi semua tergantung kita yang memberi arti. Saya tidak keterima di sana, saya masuk fakultas ekonomi, kemudian ulangi lagi 1 tahun masuk fakultas hukum. Saya beri arti karena pada waktu itu, oh saya tertantang. Saya bukannya tertekan, tapi saya tertantang. Saya ketinggalan 1 tahun dibanding teman-teman yang lain. Saya harus kuliah lebih cepat, nilai lebih bagus, harus mahasiswa teladan. Jadi akhirnya jadi mahasiswa teladan.
Nah inilah pelajaran pertama. Apapun yang terjadi dalam hidup ini tidak ada artinya. Hanya ada artinya sampai kita yang memberi arti. Sampai siapa yang memberi arti? Tolong tangan kiri semua. Sampai siapa yang memberi arti? Kita yang memberi arti. Arti ini bisa membuat hidup kita berkualitas atau bisa membuat hidup kita tidak berkualitas. Salah satu contoh, kalau waktu itu saya bilang, saya loyo, terus kemudian saya tidak belajar lagi, tidak ikut si penmaru lagi, sistem penerimaan mahasiswa baru untuk negeri lagi, tidak masuk fakultas hukum, atau masuk saya males-malesan, hasilnya berantakan. Tapi saya bilang, saya telat, makanya saya harus lebih hebat, jadi hebat sungguhan gitu ya. Apalagi pada waktu di ekonomi, di SMA, itu bingung milih di antara 6 calon pacar saya. Tunggu dulu, kenapa bingung? Karena 6-6-nya nggak ada yang mau. Milih ini nggak mau, milih itu nggak mau, jadi bingung tuh. Gimana ini ya? Karena tubuh manusia, Bapak Ibu, panggilan hidup manusia itu sebenarnya tugasnya cuma 2. Seluruh DNA kita dari ujung rambut sampai ujung kuku, tugasnya cuma 2. Satu, mempertahankan hidup, yang kedua, melanjutkan keturunan. Ya atau ya? Nah kalau 50% Bapak Ibu naksir cewek ditolak terus kan, wah ini kan mengganggu tugas DNA. Ya atau ya? Ya atau ya? Jadi wes semangat Bapak Ibu, berarti harus sekolahnya pintar. Tapi itulah saya ngalami dengan kesedihan seperti itu. Dan benar pada waktu saya kuliah di ekonomi pada waktu itu terpaksa tokonya papa saya harus ditutup. Papa saya sudah sakit jadi nggak jaga toko. Waktu saya turunkan plannya, saya nurunin, saya lihat mama saya di bawah nangis, itu menusuk hati saya. Sampai hari ini pun kalau saya jalan-jalan melihat toko sepi, saya rasanya gimana, gelisah, nggak nyaman. Dan kalau ada orang tanya, oh Pak Tung itu motivator, terima kasih. Begitu saya keluarkan buku Financial Revolution, orang bilang Pak Tung itu financial genius, terima kasih. Begitu marketing revolution, oh marketing guru, mendadak masuk di jajaran marketing guru di Indonesia bahkan di dunia. Nah sebetulnya Bapak Ibu, saya lebih kepada penanya yang tekun. Hidup ini Bapak Ibu, hukum alam. Hukum alam, tolong tangan gini semua. Ada 3 hal yang abadi, ikutin saya. Ada berapa hal yang abadi? 3 hal yang abadi ini, satu adalah perubahan. Perubahan adalah abadi. Satu yang abadi apa? Bapak Ibu diem gini aja, sel Anda dalam berapa detik 8 miliar sel liver Anda mati, tapi ganti baru seketika gitu ya. Nah sepersekian Anda keluar kumisnya, keluar, tadi pagi sudah saya potong, keluar lagi gitu ya. Setiap detik selalu berubah, ya atau ya? Kemudian juga matahari bergerak, semuanya berubah. Yang abadi adalah perubahan. Yang abadi adalah kemudian Bapak Ibu yang kedua, yang abadi adalah Tuhan. Yang abadi adalah apa? Tuhan adalah abadi. Tuhan adalah abadi. Yang ketiga Bapak Ibu, hukum alam ciptaan Tuhan adalah abadi. Yang ketiga yang abadi adalah apa? Hukum alam. Kalau kita mau menghadapi perubahan yang abadi, pegang 2 abadi berikutnya. Satu adalah pegang satu yang namanya iman Anda kepada Tuhan. Iman Bapak Ibu bukan maksud saya terus kemudian yang arti lain. Kalau bagi saya, iman saya itu begini, apapun yang terjadi sebetulnya itu adalah panggilan Tuhan untuk membuat kita jauh lebih baik. Anda berantem sama suami Anda, berantem sama istri Anda, itu panggilan Tuhan untuk supaya Anda memperbaiki cara komunikasi Anda. Sebulan yang lalu saya batuk 10 hari tidak sembuh-sembuh. Begitu batuk tidak sembuh-sembuh, kemudian sembuh. Sembuh, istri saya suruh periksa. Kamu periksa aja, diperiksa macam-macam Bapak Ibu. Ternyata tumor marker untuk paru-parunya melejit Bapak Ibu. Loh, kalau tumor itu pembunuh kanker yang nomor 1 di dunia adalah paru-paru Bapak Ibu. Kalau yang lain-lain masih gampang, kalau paru-paru bahaya. Wah istri saya panik.com. Saya bilang ini memang panggilan Tuhan untuk saya lebih baik lagi. Ya toh ya? Ya toh ya? Ayo lebih baik, ayo lebih baik. Jos? Good? Boleh? Nah ternyata Bapak Ibu, dengan demikian terus kemudian wah harus dicek, pergi ke profesor, dokter paru-paru, lebih baik dicek ulang. Lebih baik dicek ulang. Pagi hari ini Bapak Ibu baru aja, kemarin baru keluar Bapak Ibu, pagi hari ditelepon dokternya dari Prodia bilang tentang tumor markernya sekarang normal. Jos? Tapi dokternya takut sekali. Takut nanti kalau ada apa-apa disalahkan. Pak kalau dulu tinggi, Bapak tesnya di mana? Di Siloam. Lebih baik Bapak tes lagi di Siloam. Terus Bapak lebih baik kalau mau lebih teliti karena dulu pernah tinggi, dilanjutkan aja CT scan atau PET scan untuk seluruh tubuhnya. Jadi dia walaupun dia bersih, dia tetap nggak berani untuk ngomong bersih karena dulunya ada something wrong, kan gitu ya. Tapi Pak Ibu bilang, saya ini penanya yang tekun. Saya tanya banyak hal, termasuk supaya laku. Sampai satu hari, 32 tahun kemudian, saya umur 41, saya nulis buku Marketing Revolution. Saya keliling dunia belajar dari guru-guru yang terbaik. Pulang saya praktek, saya jualan. Saya adalah orang yang dengan senang hati jualan Bapak Ibu.
Bahkan saya punya keyakinan, kalau saya tidak jualan, rasanya dosa. Karena saya yakin yang saya jual adalah bermanfaat. Kalau Bapak Ibu yakin yang Bapak Ibu jual bermanfaat, Bapak Ibu tidak mau jualan, Bapak Ibu dosa. Karena Bapak Ibu tidak memberi kesempatan untuk orang lain supaya bisa merasakan produk dan jasa yang Bapak Ibu jual. Ya atau ya? Bapak Ibu sampai punya keyakinan seperti itu, Anda jualan dengan damai dan dengan berani. Sebentar, masuk akal? Kalau tangan kanan ke atas dulu, goyang-goyang, tekan kayu saya masuk akal. Des. Hukum alam Bapak Ibu, masih ingat? Imannya sudah hukum alam. Hukum alam yang terbaik Bapak Ibu adalah satu yang namanya energi. Satu yang namanya apa? Energi tidak bisa diciptakan, energi tidak bisa dimusnahkan. Energi hanya berubah bentuk. Terserah Bapak Ibu fokusnya kemana. Kalau Bapak Ibu fokusnya kemana-mana, seringkali tidak tembus. Kalau Bapak Ibu bergerak di satu yang namanya tour and travel ini, Bapak Ibu fokus kasih energi. Energi itu apa? Perhatian, uang, tenaga, usaha, waktu. Anda fokus Bapak Ibu, biasanya tembus. Biasanya apa? Karena energi Anda kan berubah bentuk. Ya atau ya? Ada saatnya yang satu namanya Profesor Dr. Yohanes Surya memberikan satu hukum energi ini tadi. Kalau Anda masak air sampai suhu 100 derajat, dikasih dikasih panas lagi lebih kencang, suhunya tetap 100, tidak naik. Kalau suhunya dari berapa, 36 derajat turun, naiknya cepat, 36, 37, 38 gitu. Begitu 100 derajat, tetap dikasih panas lagi tetap, dikasih panas lagi tetap. Kalau Bapak Ibu usaha tetap, itu sebetulnya sebentar lagi. Ikutin saya, apa? Sebentar lagi. Kalau jurusnya Profesor Dr. Yohanes Surya, dia bilang mestakum, alam semesta mendukung. Hanya di saat-saat kritis, ikutin saya. Hanya di apa? Ketika saat-saat kritis, selama apa yang Anda lakukan bermanfaat untuk alam semesta dan untuk orang banyak, saat itu mendadak muat. Begitu muat, Bapak Ibu panasnya Anda turunin, saya tetap muat. Terus perubahan jalur lebih mudah. Siapa yang pernah ngalami Bapak Ibu ketika Anda usaha kok lihatnya alot begitu, gampang langsung rasanya enak. Siapa yang pernah ngalami dalam kehidupan seperti itu? Angkat tangan. Oke, siapa yang pernah ngalami? Angkat tangan. Banyak yang alami Bapak Ibu. Kalau Anda belum Bapak Ibu, berarti Anda belum melewati titik kritis. Belum mengalami lewat titik. Nah, saya Bapak Ibu, bagaimana memfokuskan energi dan usaha? Saya memfokuskan dengan pertanyaan. Dengan apa? Pertanyaan. Saya tanya Bapak Ibu dengan pertanyaan. Kalau Bapak Ibu tanya cukup sering, Bapak Ibu akan mendapatkan jawaban. Kuncinya kita harus tanya cukup sering. Contoh, misalnya Bapak Ibu, misalnya saya punya karyawan, misalnya zaman dulu saya kerja di bank, karyawan saya 400, sebagian besar naik sepeda motor. Saya tanya, Amir, misalnya namanya saya panggil, Amir, kamu datang di sini naik sepeda motor? Iya Pak. Kamu parkir? Ya di bawah Pak. Teman-temanmu kanan kiri banyak motor? Iya Pak. Sepeda motor di sebelah kanan dari kananmu itu warnanya apa? Aduh Pak, ya saya tidak perhatian kok Pak. Oh ya sudah, tidak apa-apa, silahkan. Besok hari kedua kita tanya, Amir, sepeda motor di sebelah kanan dari kananmu warnanya apa? Aduh Pak, tuh, untuk apa sih nanya kayak gini? Apa ada bedanya? Tidak ada sih, cuma iseng aja. Hari ketiga kita tanya lagi, Amir, sepeda motor dari sebelah kanan dari kananmu warnanya apa? Dia bilang, tidak ngerti Pak tuh. Sebelah kanan saya aja saya nggak tahu. Apalagi sebelah kanannya lagi. Hari keempat baru dipanggil, Amir, belum ditanya, dia sudah ngomong, merah Pak, merah, merah. Otaknya cari jawaban otomatis, ya toh ya? Saya pun Bapak Ibu ketika saya tanya, gimana ya income saya setahun bisa saya dapatkan dalam satu hari? Saya tanya terus, udah tidak bisa. Jelas? Merah-merah langsung keluar, walaupun tidak setiap hari, tapi lumayan banget. Ya toh ya? Saya tanya ekstrim, gimana kalau penghasilan setahun saya dapatkan penghasilan selama 20 tahun saya dapatkan dalam satu hari? Tanda dapat Bapak Ibu, walaupun tidak setiap hari, tapi lumayan banget. Ya atau ya? Ya atau ya? Itu lumayan banget Bapak Ibu. Demikian juga, kenapa kok saya terus kesimpulannya marketing ini tadi Bapak Ibu? Karena saya tanya cukup sering, supaya laku. Demikian juga Bapak Ibu, apapun tantangan dalam kehidupan Bapak Ibu, percaya Bapak Ibu untuk menghadapi yang abadi nomor satu, perubahan yang abadi. Tadinya Anda rukun, mendadak ceder kok tidak rukun. Dadak jualan gampang kok jualannya tidak mudah lagi gitu ya. Apa yang dalam Anda percaya bahwa itu adalah panggilan dari Tuhan atau teguran dari Tuhan untuk membuat kita meningkatkan diri menjadi lebih baik lagi. Ya atau ya? Nah, untuk meningkatkan, pegang hukum alam Bapak Ibu. Anda mau fokus kemana? Energi Anda supaya fokus ke yang positif, Anda tanya yang positif. Gini Bapak, kalau pertanyaannya salah, jawabannya?
Kalau Anda tanya sama orang yang salah, jawabannya? Sayangnya Bapak Ibu, ketika suami istri, Bapak Ibu ketika ada gimana, kemudian tanyanya sama orang yang salah, sama orang-orang yang sudah pisah keluarganya. Akan jawabannya ngajarin pisah, ya toh ya? Kalau ini kok berantem terus ya, ini jangan-jangan tidak cocok. Kenapa ya kok tidak cocok? Nah, repot Bapak Ibu, kalau Anda salah tanya, jawabannya? Salah Bapak Ibu, Anda tanya supaya harmonis, supaya harmonis, supaya harmonis, supaya harmonis. Beda atau beda banget? Kok berantem ya? Kalau Anda kok berantem, oh memang dia dapat, tidak bisa, ini bebal ini, tidak bisa diberitahu nih. Tapi Anda tanya supaya harmonis, Anda akan lebih harmonis. Amin? Jelas? Good? Tanya yang tepat. Nah, saya tanya supaya laku, supaya laku, supaya laku. Sampai begitu saya keluar bukunya, papa saya sudah meninggal dunia. Saya bilang, papa, kalau di buku Marketing Revolution saya cerita, Pak, ini loh, 32 tahun yang lalu papa tanya, gimana supaya laku? Ini jawabannya Pak. Walaupun jawaban itu Bapak Ibu terus berkembang, karena yang abadi adalah perubahan. Yang abadi adalah apa? Perubahan. Dulu Anda pasang iklan di koran, selesai gitu ya. Pasang iklan di TV, makin lama oke. Nanti akan terus mulai berubah-berubah ke sosial media. Sosial media pun berubah lagi, berubah lagi. Ya atau ya? Tolong jawab, ya atau ya? Nah sekarang, siapa yang mau saya sharingkan Bapak Ibu Marketing Revolution saya dalam 10 menit? Siapa yang mau angkat tangan saya? Siapa yang mau angkat tangan saya? Sikut kiri sekarang juga tangan semangat, hei! Bapak Ibu kalau disuruh nyikut, tolong disikut sungguhan. Tolong tangan kiri begini semua, ayo begini semua. Ayo, yang nggak berani gini berarti keteknya bau. Wah, ayo sikut kiri sekarang katakan semangat, hei! 2 kali lipat lebih keras, ya. Kasih tepuk tangan guys, wow, sekarang kita lanjutkan. Lanjut. Satu hari Bapak Ibu ada murid saya lulus kedokteran, ngambil S2 marketing MBA Bapak Ibu, MBA marketing. Pada waktu dia lulus Bapak Ibu summa cum laude indeks prestasi di atas 3,75 Bapak Ibu, hebat sekali. Dia 3,9 atau berapa. Begitu nonton saya jualan, kemudian dia nanya, Patung, tolong saya diajarin cara jualan kayak Pak Tung gini loh, seru gitu ya. Terus kemudian saya, loh kamu baru aja lulus? Iya. Tanya sama dosen saya nggak bisa jualan kayak Pak Tung. Mereka ahli teori, Pak Tung saya tolong diajarin marketing dalam bahasa manusia. Loh saya kaget, loh emangnya kamu nih selama S2 belajar pakai bahasa kodok? Saya bilang gitu. Dia bilang, enggak begitu Pak Tung, saya enggak belajar pakai bahasa kodok, pakai bahasa dewa di langit. Tahu ilmunya hebat, enggak bisa dipraktekin. Saya pengen ilmu jalanan aja. Oke, kalau mau ilmu jalanan gampang. Nah, Marketing Revolution saya belajar dari banyak guru, sampai hari ini masih belajar Bapak Ibu. Tapi ujung-ujungnya di 5 ini Bapak Ibu. 5 ini akan saya bentukkan dalam bentuk cerita. Saya bilang, nah kamu ini kan laki, kalau kamu pergi ke pesta, ketemu wanita cantik, kemudian kamu ngomong, saya kaya, ayo menikah dengan saya. Itu namanya direct response marketing. Ini untuk itu, mau nggak? Selesai. Itu langsung direct response marketing. Ini untuk itu, selesai. Anda namanya menawarkan. Namanya apa? Menawarkan. Saya kaya, kamu cantik, ayo menikah. Tapi yang kedua, nak, kamu pergi ke pesta, belum ngomong apa-apa, wanita cantik tahu kalau kamu kaya, kamu langsung datang, kamu yang kaya itu ya, ayo menikah dengan saya. Itu namanya brand recognition. Jadi brandnya sudah terkenal, Anda nggak usah jualan, orang sudah datang. Enak atau naknen? Ikutin saya, naknen. Bilang dong, apa itu? Enak tenang, ya. Naknen. Pakai ekspresi, belajar pakai ekspresi. Naknen. Ayo toh, ayo. Naknen. Enak tenang. Tadi belum jualan, orang sudah gerutuk-gerutuk, enak atau enak banget? Enak banget. Nah itu namanya brand recognition. Kalau brandnya sudah terkenal, gampang sekali Anda jualan. Oke nih, kamu pergi ke pesta, ketemu wanita cantik, Anda ngomong, saya kaya, ayo menikah dengan saya. Mendadak yang perempuan gini, toh, Anda ditabok. Itu namanya customer feedback. Respon dari pelanggan yang tidak suka cara Anda. Bukan masalah kayanya, mungkin Anda ngomongnya nadanya salah, wajahnya agak sengak, atau matanya rada nakal gitu ya. Ditabok, Bapak Ibu, tanpa Anda, caranya salah gitu ya. Berikutnya Bapak Ibu, kalau Anda, nak kamu lagi pergi ke pesta, ketemu wanita cantik, kemudian Anda ngomong, saya kaya nih, ayo menikah dengan saya. Mendadak yang cewek ngomong gini, sebentar ya, saya kenalkan dengan suami saya.
Itu namanya salah target market. Kalau Anda jualan kepada orang yang salah target market, ya repot. Bisa tapi take a longer time. Ya toh ya? Ya toh ya? Kemudian Bapak Ibu Anda pergi ke pesta ketemu wanita cantik, Anda ngomong, saya kaya loh, ayo menikah dengan saya. Begitu yang perempuan lagi mau jawab, mendadak istri Anda jewer dari belakang. Mau nambah ya? Itu namanya Bapak Ibu entry barrier to new market. Hambatan ke market baru karena market yang lama belum terpuaskan. Kalau yang pertama sudah terpuaskan, ya kedua ketiga terserah itu. Nah itu Bapak Ibu belum terpuaskan, ya toh ya? Berikutnya Bapak Ibu, nih, Anda pergi ke pesta, Anda ragu-ragu, Anda ketemu wanita cantik, maju nggak ya? Maju nggak ya? Maju nggak ya? Anda nggak maju-maju, udah ada orang laki datang, weh, saya kaya loh, ayo menikah dengan saya. Langsung digandeng pergi sama cewek yang lain, sama cowok yang lain tadi. Itu namanya Bapak Ibu opportunity loss karena no action. Anda tidak take action, orang lain take action, orang lain yang dapat rezekinya. Ya atau ya? Inilah Bapak Ibu. Nah kemudian saya bilang, nah kalau kamu pergi ke pesta khusus bujangan, khusus apa? Berarti semuanya single, tepat target market. Pesta kebun siang hari jam 12. Anda datang pakai Lamborghini Bapak Ibu, Aventador, buka, warnanya kuning lagi, buka, Bapak Ibu, buka yang gini, keluar Bapak Ibu, kunci, kasihkan vale, semua orang nonton, brand Anda sudah naik, ya atau ya? Kemudian Anda datang ke sekelompok yang ada laki, ada perempuan, ada wanita yang cantik, Anda ngobrol dengan penuh simpatik, dengan penuh simpatik. Jadi ngobrolnya bukan tentang Anda tapi tentang orang. Ibu kalungnya bagus sekali, boleh tahu Ibu dapat dari mana? Oh saya beli di Aceh. Oh begini. Oh saya beli di Papua. Oh very good Bu. Oke. Jadi ngomongnya perhatian terhadap perempuan dengan cara yang tepat. Ikuti saya. Dengan cara yang setelah cara yang tepat, kemudian dia pergi ke satu kelompok lagi, ketemu wanita yang cantik, ngomong, ih kacamatanya bagus sekali Bu, cocok sekali, pantas dengan Ibu. Jos. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Dan kemudian setelah ngomong beberapa kali dengan simpatik, sudah pergi ke tempat yang satu kelompok lagi. Setelah beberapa saat dia mulai memilih 5 di antara mereka semua yang banyak tadi, 5 wanita yang paling cantik, yang paling menarik hatinya. Kemudian dia datangin ke satu, kemudian bilang, Ibu adalah wanita yang sangat menarik, saya kepingin sekali ngobrol secara pribadi dengan beberapa teman yang lain dalam waktu 5 menit, 10 menit, apakah Ibu berkenan? Karena selama ini sopan Bapak Ibu dan sangat simpatik, mau Ibu satu. Kemudian yang kedua juga sama, saya sangat tertarik kepada Ibu adalah yang sangat menarik, mau boleh tak ngobrol selama 5 menit, 10 menit secara lebih pribadi dengan beberapa teman yang lain? Oh boleh, silakan. 2, 3, 4, 5 dikumpulkan, kemudian ceritalah si bujangan ini tadi. Dia cerita, dia menjelaskan, saya ini, terima kasih ya 5 sudah kumpul gini, saya ini selama ini masih bujang terus karena saya memfokuskan energi saya untuk membesarkan adik-adik saya sama membesarkan perusahaan. Jadi papa saya sudah meninggal, saya besarkan adik-adik saya, hari ini adik-adik saya sudah pentas, sudah kuliah, ini adalah masa saya untuk mencari pasangan hidup. Saya sangat tertarik terhadap Anda berlima. Anda berlima sangat menarik hati saya. Dan saya serius, saya kepingin menikah. Dan sebagai bukti keseriusan saya kalau saya menikah dan saya adalah orang yang baik, kalau sampai saya nanti kanan kiri ada yang kedua, ada yang ketiga, saya garansi, saya bagi separuh harta, walaupun hartanya yang saya nyari, Anda tidak ikut nyari. Harta saya hari ini sudah diaudit oleh Price Waterhouse. Oh ini kan auditor terkenal top gitu ya di dunia gitu ya. Kekayaan saya net bersih 3 triliun. Saya bersedia bagi separuh kalau sampai saya ada yang kedua, ada yang ketiga atau aneh-aneh. Good? Kemudian, dan saya sangat tertarik terhadap Anda berlima, tapi saya tidak mungkin menikahi Anda berlima. Saya hanya bisa menikahi satu, siapa yang kira-kira satu di antara Anda berlima yang benar-benar kepingin menjajaki lebih lanjut dengan saya. 5 rebutan, saya dulu, pokoknya saya. Itulah yang namanya marketing revolution, Bapak Ibu. Semua goyak-goyak sebelah Anda, bangun nih bangun. Angkat tangan kiri, balas sampai mencelat. Ya.
naikkan lagi. Saranku Bapak Ibu 5 hal. Kalau belum laku satu di antara 5 hal ini pasti ada yang miss. Ini hasil perenungan saya bertahun-tahun, 32 tahun, itu lebih sampai hari ini berarti 30 berapa lagi tambah 8. Wis 40 tahun. Saya yang 40 tahun, 39 tahun. Just. Jadi saya tanya supaya laku, ikut seminar, ikut gini, belajar, baca buku, terus Bapak Ibu sekolahnya 5. Siapa yang mau saya simpulkan 5 marketing revolution ini? Angkat tangan saya. Siapa yang mau angkat tangan 2 katakan saya. 1, kita harus membuat penawaran yang begitu menariknya. 1 harus membuat penawaran yang begitu menariknya. Gini Bapak Ibu. Penawaran kita apa? Ini untuk itu. Ininya apa supaya mereka mau ngasih itunya? Duitnya, ya toh ya? Ya toh ya? Ini untuk itu. Ikut saya. Apa? Nah, ininya harus menarik. Ininya harus menarik. Kalau ininya tidak menarik, Bapak Ibu, mulailah merubah, mulailah menambah. Mulailah apa? Mulai merubah, mulai nambah, Bapak Ibu. Ada 12 cara untuk membuat penawaran menarik yang dibahas di buku Marketing Revolution, Bapak Ibu. Tapi ini penawarannya harus menarik. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, setelah Anda penawarannya menarik, yang kedua Anda harus bisa dipercaya. Harus bisa dipercaya. Kalau Anda tidak bisa dipercaya, no trust, tidak ada kepercayaan, no sales, Bapak Ibu, tidak ada penjualan sama sekali. Nah, untuk bisa dipercaya, ada 10 cara, Bapak Ibu. Ada berapa cara? 10. Nah, ini Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu, nih, kalau Anda belum laku, Bapak Ibu, mungkin Anda sudah bisa dipercaya. Penawarannya begitu menariknya. Tapi Bapak Ibu, yang ketiga, cara menyampaikannya salah. Kalau cara menyampaikannya salah, ditabok. Masih ingat? Masih? Ada 13 cara untuk menyampaikan, Bapak Ibu, di buku Marketing Revolution saya dibahas. Maksudnya bagaimana? Saya beri contoh. Kalau Anda salah, hasilnya beda bumi dan langit. Misalnya Bapak Ibu di sini adalah pemuka agama, Pak Kiai ataupun Pak Pendeta ataupun siapapun, pokoknya pemuka agama. Kemudian ada orang datang ke Anda, Pak pemuka agama, Bapak Ibu pemuka agama. Boleh nggak ya? Pada waktu saya berdoa, terus saya makan kue tiaw sirup seafood. Boleh atau tidak boleh? Tak boleh, ini tidak hormat. Ya atau ya? Tapi ketika Anda datang dengan cara yang menyampaikannya berbeda, hasilnya bumi dan langit, Bapak Ibu. Contohnya, Anda pergi ke Pak pemuka agama, kemudian bilang, Bapak Ibu pemuka agama, boleh nggak ya? Pada waktu saya makan kue tiaw sirup seafood pun, saya tetap berdoa. Boleh ya? Wis, nah kamu kok suci banget toh, nah. Bayangin makan kue tiaw aja Anda tetap berdoa, terima kasih Tuhan. Padahal ini posisinya sama, doa makan kue tiaw semuanya serentak bareng, cuma caranya ngomong beda, hasilnya bumi dan langit. Ya atau ya? Ya atau ya? Sebentar, di sini ada yang masih bujang, angkat tangan. Ada yang belum laku, angkat tangan. Oh, beda apa Bapak Ibu? Ketika saya bilang bujang, angkat tangan, betul nggak? Tapi ada yang belum laku, enak aja loh. Oh, cara tanyanya beda, hasilnya beda, Bapak Ibu. Ini gitu ya. Saya nggak tahu, saya ajarin ilmu mumpung puasanya kapan puasanya? Besok aman, berarti hari ini masih boleh ya. Misalnya, Anda bagaimana mencium wanita tanpa pernah ditabok? Siapa pengen tahu caranya? Saya tanya, siapa yang pengen tahu caranya Anda bisa mencium wanita tanpa ditabok? Siapa pengen tahu? Angkat tangan saya. Loh, Bapak ini sudah menikah, ikut angkat tangan. Saya. Istrinya mana? Istrinya ada. Oh, Bu, berarti sering nabokin Bapak terus ya? Lah kok dia kepingin belajar supaya nggak ditabok, ya jangan-jangan Ibu nabok melulu Bapaknya. Oh, ada suhunya loh. Oh, suhunya belakang. Itu ada ilmunya, ada apa? Itu ada urut-urutannya. Kalau urutannya kebalik, Anda ditabok. Begitu Anda gini, belum apa-apa langsung nyosor, Bapak Ibu pok. Ada ilmunya, ada apanya? Siapa yang mau belajar sekali lagi, angkat tangan? Loh, ibu-ibu mau ikut angkat tangan? Oh, yang suami ibu ya. Boleh. Oh, pengen tahu strateginya cowok gimana? Ya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tentukan sendiri. Itu seperti pisau, terserah Anda pakai itu apa. Ya toh ya? Ya toh ya? Kalau menggunakan cara positif hasilnya
Positif, terserah Anda, tapi akan saya share ilmunya. Sekali lagi, siapa yang tertarik? Angkat tangan saya. Oh, karena banyak yang tertarik, terpaksa saya sampaikan, gitu ya. Jadi ini kehendak masyarakat, gitu ya. Masyarakat banyak. Siap Pak? Siap? Siap. Nanti langsung praktek sama Ibu, gitu ya. Jadi sebenarnya gini, Anda nggak bisa loncat langsung, terus ada urutan caranya, terbalik Anda ditabok, gitu ya. Jadi pertama kali kalau sudah diajak makan, keluar mau, sudah berduaan mau, Bapak Ibu, mulai masuk ke zona pribadinya, Caranya gini, sebentar permisi, rambutmu ada yang kotor. Lah, ada yang kotor pura-pura ya kotor, ya. Itu namanya usaha, ya tuh ya. Begitu diambil kemudian dia tidak nolak, Bapak Ibu, dilus Bapak Ibu. Kalau dipegang rambutnya Bapak Ibu tidak nolak seperti Bapak pegang. Ya, misalnya itu ya. Misalnya udah. Hah? Lah iya kalau istrinya kalau enggak. Masa istrinya orang lain sembarang pegang rambutnya. Istri Pak makanya pasrah katanya. Sudah jinak ya, sudah jinak. Nah, tapi itu untuk awal penjinaan kan gitu dulu ya ya. Dipegang kepalanya. Oh, dipegang kepalanya dia tidak nolak, Bapak Ibu tidak mundur. Pandang. Mata, bibir. Kalau 3 kali, 4 kali, 5 kali Anda pandang mata, bibir, dia tidak mundur, Anda cium, jamin aman, Bapak Ibu. Khusus yang bujang, yang sudah menikah, tapi untuk istri sendiri, Pak, untuk istri sendiri, oke? Sayangku dipegang, tidak nolak mata bibir. Kalau sama istri langsung aja pegang, tidak nolak mata bibir, tidak nolak langsung sikat Pak ya. Gak usah berkali-kali Pak itu. Ini kelihatannya makin siap, makin seru ya. Makin hot, makin apa? Itu namanya caranya. Namanya apa? Cara yang terbalik hasilnya salah. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, yang keempat ini, yang keberapa? Yang keempat Bapak Ibu, setelah caranya benar, kemudian Anda harus kena target market. Kenapa? Kan tadi saya kenalkan sama suami saya, masih kan? Itu karena salah target market. Karena salah target. Bagaimana kena target market? Itu ada 12 cara. Ada berapa cara? Bukan hanya satu cara. Tapi rata-rata orang hanya satu cara terus menerus. Ada boros. Jadi menyampaikannya caranya tepat, kena ke target market. Kena ke target market. Contoh, Anda nawarin Mercy S-Class diskon 50% dari 4,8 M tinggal 2,4 M. Garansi ATPM 3 tahun betul-betul baru. Terus kemudian Bapak Ibu dapat 2 kursi OSIM senilai 100 juta plus sama tukang pijetnya boleh dibawa pulang. Lu penawarannya istimewa toh? Tapi Anda nawarin ke kere di pinggir jalan. Gimana kerenya? Nah, tidak laku kecuali kerenya pinter, sudah ikut marketing revolution saya, ikut bisnis revolution saya. Oh, dia ikut bisnis revolution saya 2,4 Pak. Kalau 2,5 boleh nggak? Oh, lu kok kamu minta 2,5? Ya saya minta waktu Pak. Minta apa? Minta 3 hari. Minta berapa? 3 hari. Oh ya boleh. Tekan dulu ya. Pokoknya Mercy-nya hak saya, diskon 5%, kursi pijet 2 sama tukang pijetnya. Deal? Deal. Oke. Nah, tidak usah kasih DP Bapak Ibu, dia sudah punya hak. 2,4 kan mau dibayar 2,5 karena minta 3 hari. Minta berapa? Pergi ke showroom yang lain. Pak, ini murah Pak. Ini 4,8 cuma dijual 3,9. Dijual berapa? Dapat kursi OSIM, terus 2 Pak, 1 untuk saya, 1 untuk ini, terus tukang pijetnya Bapak yang bawa karena jelek Pak, ngambilnya gitu ya. Boleh? Akhirnya bisa jualan karena dia belajar punya pengetahuannya. Ya toh ya? Kalau ya boleh, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Tepuk tangan dong, kasih